Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Honda Vario 150. Di video kali ini saya akan bahas mengenai kapan waktu yang tepat untuk ganti oli mesin sama oli gearbox. Jadi semakin tua umur motor itu kalau bisa semakin cepat untuk pergantian olinya. Nah, misal dari pabrikan, kalau motor baru itu ada yang direkomendasikan ganti olinya yang berkala itu 2500 km. Ada juga yang 2000, macam-macam. Kalau menurut saya, kalau mau awet untuk pemakaian sehari-hari, itu saya pakai yang 1500 km. Itu udah mencapai 2 bulan lebih, bahkan bisa 3 bulan kalau hanya buat antar jemput anak sekolah ataupun pergi ke pasar. Nah, kalau untuk motor buat ngojek mungkin bisa pakai oli yang lebih bagus, biasanya juga lebih mahal, jadi bisa dipakai 2500 km lebih. Karena kalau walaupun pakai yang murah di harga 50 ribuan ataupun ke bawah, malah ujung-ujungnya sering-sering ganti, jadi kayaknya kurang efisien. Jadi lebih baik pakai oli yang lebih bagus dan bermerek, tapi untuk pemakaian bisa lebih lama atau jarak tempuhnya lebih banyak. Oke, ini kemarin saya kasih tulisan untuk pas pergantian yang sebelumnya, ini 87.000. Saya kasih tanda plus, ini artinya plus itu plus oli gardan. Nah, biar nggak lupa seperti itu saya kasih di sini. Nah, sekarang kita cek di bagian speedometernya. Ini udah 87.140 km. Jadi udah lewat 140. Nah, ini saya tambahkan 1500 biasanya. Sekarang mau saya buka seperti apa kondisi 1500 km dengan kondisi mesin masih normal, belum ngasep. Seperti itu kondisinya. Oli kalau udah terkumpul seperti itu pasti terlihat hitam, jadi kita bisa lihat di bautnya sini. Nah, ini kan masih agak bening-bening, jadi belum terlalu hitam pekat. Beda kalau yang telat ganti oli itu ujung bautnya sampai hitam pekat, berkerak. Nah, jadi terbukti kalau ganti oli 1500 km masih sangat bersih. Ini juga berpengaruh nanti kondisi daleman mesin. Pasti suatu saat dibongkar itu pasti masih bersih, cuma mungkin ada kuning-kuning sedikit, nggak sampai kerak hitam. Dan untuk pemasangan nanti ini kasih selotip supaya nggak rembes. Dan juga kalau pemasangan baut tap oli itu jangan terlalu kencang, dikasih mentok berat terus dikencangkan sedikit. Jadi kalau dikasih selotip walaupun nggak kencang tetap aman, nggak rebes. Ini bisa disemprot bisa enggak, terserah. Kalau saya sendiri, karena ini motor saya sendiri, nggak saya semprot. Dan untuk olinya sendiri saya hanya pakai ini, mereknya ini murahan. Ini oli ini sangat murah, saya sengaja beli yang murah karena biasanya kalau oli murah itu jarang dipalsukan. Jadi walaupun oli drum-druman ataupun ada yang pakai oli diesel itu nggak masalah, yang penting asli dari pabrikan tersebut.
Beda kalau oli-oli yang sudah terkenal itu kan rawan dipalsukan, takutnya hanya oli bekas yang diendapkan menjadi bening dan yang udah bening itu dikemas ulang. Jadi intinya seperti itu, oli palsu. Nah, ini yang seliter, dan ini saya masukkan ke sini sekitar 100 ml untuk oli gardan. Ini juga enggak recommended untuk yang konsumen. Ini buat motor saya sendiri, bisa dikatakan ini adalah oli sesat. Biasanya seperti itu oli mekanik, bahkan kadang-kadang malah oli sisa-sisa dari botol itu dijungkir, ditampung, dan nanti sudah terkumpul baru dipakai. Tapi kenyataannya nggak masalah, mesin tetap 3 tahun belum ngasap walaupun dipakai terus, asalkan rajin ganti. Makanya pakai 1500 kilo ganti, walaupun oli yang murah-murah. Ada juga yang bilang kalau oli gearbox menggunakan oli mesin, nanti pas ditap olinya bakal menjadi agak hitam. Itu kalau menurut saya itu juga mitos. Ini adegan ini jangan ditiru para konsumen. Ini mungkin khusus untuk mekanik aja, jadi kalau motornya rusak kan bisa bongkar sendiri. Saya hanya membahas masalah kapan waktu yang tepat untuk mengganti oli. Saya rekomendasikan itu 1500 km. Tapi juga banyak yang ikut-ikutan dan ternyata alhamdulillah masih aman, nggak ada kendala. Yang penting rutin ganti oli, daripada ganti oli mahal-mahal tapi sampai 5000 kilo nggak diganti. Nah itu kan malah gawat, bisa-bisa olinya kering dan mesin bisa gancet. Nah, ini mau saya pasang dulu bautnya. Masih pakai corong andalan, lebih awet daripada corong yang beli. Karena kalau yang beli itu kadang-kadang saya taruh luar itu ada yang ngambil, jadi kalau ini ada punya ngambil tinggal bikin lagi. Ini saya biasanya pakai mesran, dan ini ada oli baru yang agak lumayan murah, saya ganti merek. Jadi mungkin banyak yang tanya kalau oli itu ganti-ganti atau gonta-ganti merek, setiap ganti pakai merek A ganti lagi merek B, itu gimana? Ya mungkin berpengaruh, tapi selama saya pakai kenyataannya juga di mesin nggak masalah. Itu pokoknya yang penting ganti oli, yang penting rutin, nggak usah mahal-mahal. Daripada oli mahal tapi nggak pernah diganti ataupun nggak rutin, sama aja bohong, mesin cepat rusak. Dan untuk sisa oli setelah saya masukkan ke dalam botol ini, untuk garis 800 ml di sini, berarti berkurang sedikit. Nah mungkin untuk pengurangan itu berada di dalam mesin, karena yang namanya oli itu kan nyebar, jadi mungkin masih tersisa endapannya di sana, kurang bersih. Jadi intinya kalau masih sekitar berapa ini, sekitar 20 milian, ini masih wajar, belum dikatakan sampai makan oli. Kalau makan oli itu bisa sampai setengah liter, dan ini juga masih dipakai 1500 km. Kalau hanya sisa berkurang segini itu namanya sangat normal, sangat wajar. Jadi pentingnya kalau ganti oli itu dimasukkan ke dalam botol bekas untuk mengetahui berapa jumlah yang hilang. Nah, ini kan di sini juga masih dinampan, anggap aja ini masih utuh kalau segini. Jadi mesin masih dinyatakan normal. Dan untuk oli gardan ini dulu saya pakai mesran, ini nyatanya masih bening, nggak hitam.
Sekarang kita masukkan untuk yang baru, yang ini kan warna merah. Jadi kalau ada yang bilang pakai oli mesin dimasukin ke oli gardan atau ke gardan itu menjadi hitam, itu mungkin mitos atau mungkin merek-merek oli mesin tertentu yang berubah menjadi hitam. Karena kalau oli hitam itu ternyata, kalau oli yang menjadi hitam itu biasanya itu di pembakaran ataupun di dalam mesin yang kena pembakaran dari piston. Jadi kalau oli gardan itu kan cuma melumasi bagian persneleng ataupun gearbox, jadi harusnya memang enggak berwarna hitam. Itu sudah penuh, ini biarkan, jangan dimiringkan motornya, karena nanti kalau ini terlalu penuh seal as rodanya itu bisa cepat jebol. Jadi nakernya itu seperti ini aja, biarkan ini sampai habis. Ini berarti kan udah lewat, jadi jangan berpatokan satu botol harus habis, terus motornya dimiringkan terus sampai habis terus ditutup. Itu malah bahaya, nanti bisa gampang rembes untuk sealnya, gampang bocor. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dipasang. Dan untuk penggantian oli berikutnya bisa ganti hanya oli mesin aja, nggak apa-apa, bisa pakai 21, ganti bareng terus nggak masalah, lebih bagus asalkan pemasangan baut ini benar, jadi nggak gampang dol. Baut ini harus kasih selotip dan jangan terlalu kencang, yang penting nggak bocor. Untuk video kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.